Mantan pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, berpotensi menjadi juru taktik baru Timnas Malaysia. Peluang tersebut muncul setelah Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi mengakhiri kerjasama dengan Peter Klamoski. Keputusan mengejutkan diambil FAM dengan melakukan perubahan besar di tubuh Timnas Malaysia. Peter Klamoski yang sebelumnya menangani Harimau Malaya resmi diberhentikan pada Kamis 18 Juni. Pelatih asal Australia tersebut ditunjuk sebagai pelatih Timnas Malaysia pada 16 Desember 2024 lalu. Saat itu ia menggantikan Paul Marty yang berstatus caretaker usai berakhirnya masa kepelatihan Kim Pan-gon. Klamoski mendapat tugas untuk membawa Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Namun upaya tersebut terganggu setelah muncul polemik terkait program naturalisasi yang berujung pada sanksi dari FIFA. Selama menangani Timnas Malaysia, Klamoski mencatatkan hasil yang cukup impresif. Ia sukses mempersembahkan 7 kemenangan dan 1 hasil imbang, sekaligus membantu meningkatkan posisi Malaysia di ranking FIFA. Hingga kini, FAM belum mengumumkan sosok pengganti Klamoski, namun nama Boyan Hodak disebut-sebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menukangi Harimau Malaya. Pelatih asal Kroasia tersebut saat ini sedang tidak menangani tim secara langsung setelah berpisah dengan Persib Bandung. Di mata sepak bola Malaysia, Boyan juga bukanlah sosok asing. Ia memiliki pengalaman panjang di negeri jiran dan pernah menangani sejumlah klub besar maupun tim nasional kelompok umur. Dari sisi prestasi, Boyan termasuk salah satu pelatih tersukses di kawasan Asia Tenggara. Bersama Persib, ia berhasil mempersembahkan gelar juara Liga 1 3 musim beruntun. Saat berkarir di Malaysia, Boyan juga meraih sejumlah trofi bergengsi. Ia sukses memenangkan 2 gelar Liga Malaysia, 2 Piala FA Malaysia, dan 1 Piala Super Malaysia, serta trofi Piala AFF U19 bersama Timnas Malaysia U19. Kedekatan Boyan dengan Malaysia juga terlihat dari kehidupan pribadinya. Ia diketahui memiliki pasangan asal Malaysia dan keluarganya telah lama menetap di negara tersebut. Bahkan putranya yang bernama Luka Jordi Hodak saat ini memperkuat Timnas Malaysia U19. Faktor tersebut dinilai bisa menjadi nilai tambah jika FAM memang benar-benar menginginkan Boyan sebagai pelatih baru Harimau Malaya. Menarik untuk dinantikan tuntasnya. Manajemen PT Persib Bandung akhirnya angkat bicara di tengah derasnya arus rumor bursa transfer menjelang musim kompetisi baru 2026-2027. Menanggapi rasa penasaran bobotoh yang kian memuncak, Head of Komunikasi PT Persib Bandung Adi Pratama meminta semua pihak untuk bersabar. Belakangan ini, lini masa media sosial dipenuhi oleh berbagai spekulasi transfer, mulai dari pemain lokal hingga pilar asing asal Eropa yang dikaitkan dengan skuad Pangeran Biru. Menanggapi situasi yang semakin liar tersebut, Adi Pratama meresponnya secara santai. "Tunggu saja ya," ungkap Adi Pratama. Meski masih menutup rapat identitas maupun waktu rilis pemain baru, Adi memberikan sedikit bocoran bahwa manajemen sedang mematangkan konsep pengenalan yang tidak biasa. Persib memang dikenal selalu berinovasi dalam menyambut pemain baru demi memberikan kesan mendalam bagi bobotoh. Pada musim-musim sebelumnya, juara bertahan Liga 1 ini sukses mencuri perhatian publik dengan meluncurkan video perkenalan pemain melalui media cetak koran, siaran radio, layar bioskop, hingga konvoi mobil LED, Videotron di jalan kota Bandung. Tradisi kreatif inilah yang dipastikan akan kembali berlanjut untuk menyambut musim kompetisi baru. Selain itu, langkah perburuan pemain anyar ini merupakan bagian dari evaluasi total manajemen dan tim pelatih demi memperkuat kedalaman skuad. Tantangan Persib di musim depan dipastikan akan jauh lebih berat. Selain harus mempertahankan tahta domestik di Liga 1,
Armada Maung Bandung juga dijadwalkan tampil habis-habisan membawa nama Indonesia di kancah internasional, yakni ACL2 dan ASEAN Club Championship. Jadi ini bukan hanya sekedar perkenalan pemain, tapi kami juga harus memilih pemain yang benar-benar cocok untuk skema pelatih, tuntasnya. Pemain Persib Bandung, William Barros, menatap optimis peluang timnya menghadapi persaingan di ASEAN Club Championship di musim depan. Menurutnya, Persib memiliki modal yang cukup baik untuk bersaing dan mencatatkan perjalanan positif di ajang tersebut. Barros menilai kekuatan tim dan rasa percaya diri yang dimiliki skuad menjadi faktor penting untuk menghadapi kompetisi tingkat Asia tersebut. Meski tantangan yang dihadapi tidak ringan, ia tetap percaya Persib dapat memberikan performa terbaik. Saya pikir Persib memiliki peluang yang bagus untuk menjalani musim yang sukses. Tim ini kuat dan datang dengan kepercayaan diri yang tinggi meskipun akan menghadapi lawan-lawan yang sangat tangguh. Pernyataan tersebut menunjukkan keyakinan pemain asal Brazil itu terhadap kualitas yang dimiliki tim saat ini. Menurutnya, fondasi yang dimiliki Persib cukup untuk bersaing di level Asia yang lebih tinggi. Persib memang menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan kompetisi domestik. Namun Barros melihat situasi tersebut sebagai kesempatan bagi tim untuk terus berkembang. Dengan persiapan yang matang dan kepercayaan diri yang terjaga, Persib diharapkan mampu tampil kompetitif sepanjang perjalanan di Shopee Cup. Persib sendiri tergabung di grup B dan akan menghadapi Port FC di pertandingan pertama pada 8 Oktober mendatang, tuntasnya. Bursa transfer menjelang musim baru Liga 1 kembali memanas dengan pergerakan agresif dari sejumlah klub papan atas. Sorotan utama tertuju pada Persija Jakarta yang dilaporkan tengah berburu amunisi baru untuk memperkuat kedalaman skuad. Sektor penjaga gawang menjadi salah satu prioritas manajemen Macan Kemayoran mengingat mereka butuh pelapis padan sekaligus suksesor jangka panjang bagi kiper Andre Tani yang kini telah berusia 34 tahun. Menariknya, radar transfer Persija justru mengarah pada nama yang sudah sangat familiar bagi publik sepak bola nasional, yakni Kevin Mendoza. Penjaga gawang asal Filipina yang kini memperkuat klub Thailand, Consbury FC, dikabarkan diminati klub ibu kota. Kevin Mendoza merupakan mantan tembok terakhir rival abadi mereka, Persib Bandung, yang memiliki andil besar dalam mempersembahkan gelar juara berturut-turut back-to-back bagi Persib di musim 2025. Langkah Persija membidik Mendoza dinilai sebagai manuver yang sangat strategis. Andre Tani saat ini tengah menginjak usia 34 tahun dan masa baktinya bersama tim ibu kota akan segera mendekati masa akhir pada Juni 2026. Di usia yang berada di angka 31 tahun, Mendoza berada dalam periode emas untuk seorang penjaga gawang. Ia menawarkan kualitas yang sudah teruji kerasnya di kompetisi Liga 1. Kemampuan adaptasi instan, serta atribut modern sebagai ball playing yang piawai membangun serangan dari lini belakang. Peluang Persija pun untuk mengamankan tanda tangan Mendoza terbuka lebar. Kontrak sang pemain bersama Consbury FC dijadwalkan akan habis pada 30 Juni 2026. Jika kesepakatan baru di Thailand tidak tercapai, Macan Kemayoran bisa memboyongnya ke Jakarta dengan status bebas transfer, tuntasnya.